Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 7 Februari. 1. Santo Ricardus. Pertapa. Ricardus dikenal sebagai seorang ayah yang saleh. Anak-anaknya dibesarkan dan dididik menjadi orang yang takut akan Allah. Ia pun mempunyai hubungan baik dengan para rahib. Ketika Wilibaldus, anaknya yang sulung, menderita sakit berat, Ricardus yang saleh itu membawa dia kepada seorang rahib kenalannya untuk didoakan kesembuhannya. Ternyata berkat doa dari rahib itu, Wilibaldus sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, Ricardus mempersembahkan Wilibaldus kepada Tuhan. Lebih dari itu, ia mengizinkan Wilibaldus menjadi seorang biarawan dan misionaris bersama dengan adiknya Wunibaldus dan Walburga. Ketiga bersaudara ini ternyata menjadi abdi Allah yang saleh dan kemudian dihormati gereja sebagai orang kudus. Ricardus sendiri kemudian mengikuti jejak anak-anaknya menjadi seorang pertapa. Ia meninggal dunia ketika sedang berziarah ke Roma. 2. Santa Coletta. Perawan. Coletta lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1381 dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Robertus. Ayahnya adalah seorang tukang kayu yang taat agama. Demikian pula dengan ibunya Margareta. Coletta boleh dikatakan merupakan karunia istimewa dari Tuhan kepada kedua orang tuanya, yang tidak putus-putusnya berdoa memohon kelahiran seorang anak. Puteri kesayangan ini diberi nama Nicoletta, sebagai penghormatan kepada Santo Nikolaus dari Tolentino, perantara doa mereka. Dia dibesarkan dan dididik dalam adat kebiasaan Katolik yang berlaku pada masa itu. Ketika menginjak usia muda sepeninggal orang tuanya, Nicoletta hendak dikawinkan dengan seorang pemuda baik-baik atas anjuran pastor parokinya. Tetapi dengan tegas Nicoletta menolak usul itu. Ia telah memilih Kristus sebagai mempelainya. Untuk mempertegas hubungan yang akrab dengan Kristus, Nicoletta masuk menjadi anggota ordo ketiga Santo Fransiskus. 4 tahun kemudian, Coletta mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia diminta oleh Santo Fransiskus untuk memulihkan kembali peraturan-peraturan dalam biara suster-suster Klaris. Atas izin Sri Paus di Roma, Coletta mulai menjalankan tugas berat ini. Meskipun banyak rintangan yang dihadapinya, namun dia berhasil menata kembali corak hidup membiara dengan disiplin yang baik di 17 buah biara, terutama di Belgia dan Prancis. Kiranya kesalehan hidupnya dan kebijaksanaannya menjadi landasan keberhasilannya. Seperti Santo Fransiskus, Coletta pun sangat menyayangi anak-anak kecil dan binatang. Di kalangan pemerintah, ia memainkan peranan yang sangat besar karena ia berusaha menghentikan pertikaian antara raja-raja dan percekcokan di dalam keluarga-keluarga bangsawan. Coletta meninggal dunia di Gent, Belgia pada tanggal 6 Maret tahun 1447. Santo Ricardus dan Santa Coletta, doakanlah kami. Kak Carla Channel.